Oke, semua listeners, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Smart Market Insight bersama saya Audrey Juwana, ada Olan Nurlija dan juga Mas Ryan. Dan kita masih membahas tentang 7 level investor emas, dan ini sudah ada masuk pertanyaan, boleh kita baca dulu Mas Ryan? Oh iya, silahkan. Oke. Ini dia bertanya nih, Didi dari Bandung. Iya. Kalau trading emas, Mas, seperti apa? Apakah emasnya nanti akan kita miliki atau bagaimana? Atau mungkin ini masuk dalam 7 level investor ini? Iya, sebenarnya dalam 7 level ini semuanya bebas mau diperlakukan seperti apa, Mbak, dengan Mas Didi ya. Jadi kalau misalnya nanti dia melakukan transaksi, Anda melakukan transaksi cepat, misalnya hari ini beli, begitu sore hari ternyata harganya naik, emas batangannya dijual. Misalnya juga beli perhiasan, subuh dibeli, sore hari harga emasnya tiba-tiba melonjak dan dijual dan bisa gitu ya. Ya itu sebenarnya adalah bagian dari trading. Jadi banyak orang itu tidak, maksudnya gini ya, tidak bisa memahami bahwa dia berpikir bahwa emas ini bisa ditradingkan atau tidak. Sebenarnya apapun bisa ditradingkan. Trading itu kan dagang ya. Dagang itu kan artinya mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Ya kan, dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi fokus kita adalah mendapatkan selisih dari harga jual dan harga beli. Ya apapun ya tentunya bisa ditradingkan. Nah, bentuk fisiknya seperti apa? Nah, itu bentuk fisiknya mau yang mana dari yang tadi? Misalnya dengan cara yang pertama, dengan level yang kedua, dengan level yang ketiga. Semua tentu bisa. Tapi ada sesuatu yang mungkin lebih suitable atau lebih cocok dilakukan. Misal, masa tiap dari pagi pergi ke toko emas, besok pergi ke toko emas, lusa pergi ke toko emas, kok repot banget. Artinya yang namanya beli emas lantakan kayaknya kurang cocok sama yang namanya trading emas. Nah, itu ada sifat-sifat yang kayak gitu. Tapi sebenarnya tetap bisa dilakukan. Selama kitanya mau tetap bisa dilakukan. Nah, nanti mungkin ketika sudah bergeser ya ke poin 6, ke poin 7 gitu ya, itu lebih cocok mungkin untuk trading. Kenapa? Karena barangnya nggak dibawa pulang. Iya dong. Nah, jadi kira-kira tuh seperti itu. Tapi pada poin utamanya yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, apapun bisa kita dagangin. Iya dong. Yang namanya obat-obatan narkotika itu kan sebenarnya adalah obat-obatan yang tadinya pada prinsipnya bagus untuk membantu pemulihan, misalnya berbagai macam ya. Tapi ketika disalahgunakan dan didagangkan kan menjadi salah juga. Tapi tetap bisa didagangkan kan, gitu. Jadi kalau mau sampai se-ekstrimnya tuh kita bisa mengambil contoh seperti itu. Baik, ternyata begitu menggunakan istilah trading semuanya jadi keren ya. Trading Audrey, kita bisa loh trading cabe. Iya. Keren kan? Iya. Trading chili. Iya. Padahal sebenarnya trading cabe juga gitu. Iya. Trading chicken gitu kan. Iya. Padahal jualan ayam goreng. Ayam goreng. Hati-hati ketukar sama ayam lain lah. Oke. Bisa dilanjutkan ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Nah, ini yang lagi ngetren nih ke level keempat ini adalah nabung emas, di mana yang namanya nabung emas beda dengan berkebun emas. Kalau metode berkebun emas itu ya seperti tadi, lebih banyak menggunakan aksi gadai. Sebenarnya kalau nabung emas ini diberikan tabungan, di mana emasnya itu hanya bentuk tertulis. Sejumlah emas dalam tabungan tersebut. Jadi ini adalah suatu gaya baru yang mulai ngetren, di mana orang berpikir bahwa saya susah untuk bawa pulang emasnya, dan saya juga dengan nominal yang sangat kecil, saya ingin menabung emas. Plusnya apa, Ryan? Plusnya adalah murah, bisa dimulai dengan sangat kecil. Bahkan ada aplikasi yang hari ini bisa mulai dari Rp8.000. Merasakan kenaikan harga emas dalam rupiah. Iya dong, kalau misalnya emasnya naik, ya kan, tiba-tiba dia bisa dalam satuan, jadi beda dengan buku tabungan kita. Buku tabungan kita isinya adalah ternilai dengan rupiah, ataupun ternilai dengan dolar. Sedangkan kalau untuk buku tabungan emas, isinya dengan gramasi, berapa gram yang kita sudah miliki. Ya dong. Nah, sekarang minusnya apa, Ryan, dari apa yang mau kita lakukan itu? Ya, pertanyaannya adalah kembali, underlying itu dasarnya apa? Sehingga bisa tercatat pada kertas tersebut, tertulis 1 gram. Emas, kan kita juga nggak tahu kan, dengan si tempat yang mencatatkan ya, misalnya saya ke sebuah toko A mencatatkan, ya kamu punya 1 gram ya, sini uang kamu. Nah, pertanyaannya ketika nanti dia naik 100% atau naik 1000%, emasnya naik 10 kali lipat, dan ternyata di tabungan emas saya tertulis 10 kilo, berarti kan si toko emas itu atau si toko tersebut harus membayar sejumlah 100 kilo kan? Berarti kan pertanyaannya, bener nggak kamu punya
Membelikan nggak kemarin waktu saya belikan emas 1 kilo, kamu belikan nggak? Sehingga kamu berani catat menjadi 1 kilo yang ada di dalam buku tabungan emas saya. Berarti kalau dalam investasi itu disebut dengan underlying asset. Jadi kita sudah mulai mendengar dengan bahasa-bahasa keren ya. Meskipun menabung emas hari ini populer, tapi mungkin ketika ditanya underlying, apa itu underlying? Ini ya, Flying Without Wing ya. Itu lagu gitu ya. Kita jadul banget ya, Flying Without Wing, buset ya. Nah, atau basisnya adalah underlying-nya bukan emas fisik, tapi adalah kontrak emas. Nah, ini mulai dengar-dengar kata-kata yang agak-agak emas sama kontrak emas apa? Iya. Yeah. Jadi kalau yang namanya emas itu ya sudah jelas kita sudah tahu bahwa yang namanya membeli dan menjual emas itu seperti level 1 tadi di awal ya. Ada uang, ada barang. Ya kan? No money, nothing lah ya. Jadi nggak ada barang. Nah, tapi kalau misalnya kontrak emas itu adalah sebuah perjanjian. Jadi kita menjanjikan untuk membelikan emas, menjanjikan untuk menjual emas. Nah, ini apa minusnya ya? Kembali tidak pegang emasnya, artinya menjadi lebih lemah dong dikasih buku tabungan kalau dimakan rayapan selesai. Misal gitu loh, secara harafiahnya kita bisa ngomong gitu. Nah, pertanyaan saya ketika penyedianya tutup, penyedia yang mengeluarkan buku tabungan emas ditutup, itu emas mau diklaim kemana? Kan ini pertanyaan selanjutnya dong. Ya, jadi nah ya, jadi kita ketika berbicara mengenai tabungan emas yang hari ini mulai populer, meskipun memang ada yang memang dengan menggunakan cadangan emas beneran loh Mbak Ola. Misalnya dia bilang, oh ya saya catat kamu 1 gram. Mereka bener punya 1 gram. Tapi dibagi untuk 100 orang, karena ada 100 orang yang membeli 1 gram. Itu kan berarti namanya kontrak investasi kolektif dong. Seperti reksadananya Mbak Udri dong. Ya boleh saja gitu, tapi kembali lagi yang menjadi challenge-nya di sini adalah pembuktian apakah benar menabung emas ini underlying-nya apa, gitu loh. Dan lalu bagaimana melakukan pengklaiman ketika tempat itu tutup? Oh nggak mungkin Pak, tempatnya nggak mungkin tutup. Ya susah kalau udah ngomongnya kata-kata nggak mungkin, di mana hidup ini selalu mungkin, bener nggak? Iya dong, tahun 2020 siapa yang bilang akan menjadi suatu masa negara kita dalam keemasan kok, dalam keadaan membangun, tapi hari ini COVID bablas hilang semua pembangunannya, bener nggak? Jadi nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Negara aja yang kita pikir teguh negeri terjamin, tutup ya kan? Betul. Jadi jangan mengatakan suatu ketidakmungkinan karena semua selalu mungkin di dalam kehidupan kita. Oke? Nah kita lanjutkan nih ke kelima nih, Mbak Ola, Mbak Audrey. Kita lanjut masih di satu lagi ya. Oke, ya. Nah, ini namanya adalah contract for difference. Jadi atau orang di dunia lebih mengenal dengan singkatan CFD. Ah, ini nih bahasanya mulai jelimet nih, mulai sampai ke 7 nih. Contract for difference. Apa? Car Free Day ya, CFD. Ah, bukan. Itu Car Free Day lagi tidak diadakan. Nah, jadi CFD ini mungkin orang-orang yang tiba-tiba ditawarkan oleh sebuah pialang, Pak, mau nggak membeli emas loko London? Nah, kata-katanya suka gitu tuh. Pak, mau investasi di emas global nggak? Modalnya kecil loh, kan suka gitu-gitu tuh ya. Kalau cuma modalnya cuma $1.000, kalau naik rasanya merasakan $100 loh. Nah, itu tuh omong-omongannya udah begitu tuh. Nah, ini sebenarnya bukan melakukan jual beli emas. Tapi yang dia lakukan adalah jual beli spot emas di pasar global. Saya ulang sekali lagi. Ini sudah mulai agak sulit, tarik napas. Jangan dibuang sampai lusa, mati dong ya. Membeli atau menjual spotnya. Cuma titik harga kesepakatannya. Di pasar global. Beli dan menjual? Harga kesepakatannya. Jadi misal saya sama Mbak Ola tiba-tiba gini, Mbak Ola ketemu saya, Mbak Ola mau jual, saya mau beli. Akhirnya kita saling berjanji. Karena Mbak Ola punya kepentingan jual, saya punya kepentingan beli, saya akan dengan Mbak Ola akan saling berjanji. Mbak Ola berarti view-nya adalah kalau jual pinginnya turun, kalau saya view-nya beli, berarti saya inginnya naik. Iya dong. Nah, berarti ini kita sedang memperjanjikan suatu angka. Berapa nih Ryan yang kita janjiin? Ya udah sepakat ya di $2.000 ya per 1 troy ounce. Ya sudah, berarti titik kesepakatan kita berdua adalah di 2.000. Once harganya naik, saya happy. Once harganya turun, Mbak Ola nggak happy. Mbak Ola happy. Tapi kalau harganya naik, Mbak Ola nggak happy. Karena Mbak Ola pikirannya adalah jual. Bener nggak? Nah, dalam bahasa awam, kata-kata begini itu disebut dengan transaksi pada broker forex. Meskipun transaksinya bukan forex, tapi lebih tersemat kepada komoditi dan forex.
Ini adalah bursanya beda, ini kan. Jadi beda dengan yang namanya transaksi saham, gitu. Loh, terus tanya apa plusnya? Plusnya adalah harga satuan emasnya dolar. Jangan lupa loh, ketika harga emas dunia naik, harga emas Antam nggak bisa jadi nggak naik loh. Artinya adalah beda ya Mas, harga di dalam negeri sama harga di luar begitu ya. Pertanyaannya kenapa? Karena juga kita dipengaruhi oleh nilai tukar. Iya, karena nilai tukar kita mungkin dalam kondisi kita sedang menguat meskipun harga emas dunia lagi naik, berarti kan seperti tidak bergerak kemana-mana harga emasnya setelah dikalikan, dikonversikan dengan rupiah. Dan di dunia tidak mengenal namanya gram-graman, tapi dikenal dengan troy ounce. Iya, dan Mas Ryan, ini buktinya, bukti kepemilikannya apa? Kalau yang tadi sebelumnya ada buku tabungan, kalau ini apa? Nah ini sebarkah atau apa? Nanti kita gali lebih dalam. Udah habis dong. Iya. Siap. Oke. Listener, bersyukurnya berbincang bersama dengan Mas Ryan ini tidak tergantung kepada harga dolar. Jadi kita akan sambung nanti setelah. Ya. Buat Anda yang mau bertanya silakan pergunakan channel 812 11 12 259 kami tidak. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight Learning.